FIFA selaku induk sepak bola dunia secara resmi mengatakan jika pertandingan Indonesia versus Argentina akan disiarkan di seluruh dunia. FIFA mengatakan jika rating TV tertinggi dalam urusan sepak bola nomor satunya itu adalah Indonesia. Awalnya banyak yang terkejut mengapa tiket Indonesia versus Argentina ini habis terjual hanya dalam hitungan menit saja. Akhirnya FIFA pun menyadari bukan cuma lantaran harga tiket yang paling murah di seluruh dunia, tapi juga adanya 275 juta jiwa penduduk Indonesia yang mengikuti setiap pertandingan-pertandingan apapun dalam sepak bola, yang pastinya akan terus penuh dan ramai penontonnya. FIFA pun mengatakan alangkah disayangkannya jika mega bintang Lionel Messi sampai tak hadir, sebab pertandingan ini akan disiarkan di seluruh dunia. Ya emang sih harga tiket di Indonesia ini tuh paling murah dibandingkan negara lain. Di Cina aja tiket Australia versus Argentina itu baru habis dalam 3 hari. Itu pun baru terjual setengahnya. Padahal ada Messi loh. FIFA pun mengatakan dengan animo supporter di Indonesia yang sangat luar biasa, harusnya Indonesia mampu jadi salah satu kiblat sepak bola dunia. Sebab menurut FIFA, sepak bola tanpa penonton di era sepak bola industri seperti sekarang ini tentu akan membuat klub-klub mati. Indonesia bisa saja menjadi salah satu magnet sepak bola dunia asal Indonesia mampu membenahi sepak bola dalam negerinya. Perbaiki kompetisi, perbaiki organisasi, jangan terlalu banyak drama dan jangan campur adukan politik dengan sepak bola. Itu yang dikatakan Presiden FIFA Gianni Infantino. Kami setuju sih dengan apa yang disampaikan FIFA, tapi sulit di Indonesia mah. Terlalu banyak tikus yang baik digoyang-goyang terus supaya ambruk dengan embel-embel kami lebih baik dari dia. Ada orang yang niat baik memperbaiki sepak bola, malah dimanfaatin di politik yang tujuannya buat ambil simpati warga dan menang di pemilu. Gimana sepak bola kita mau maju? Seperti yang terbaru, Erick Thohir berhasil membawa sejumlah investor luar seperti dari Jepang, Singapura, Korea, dan Jerman untuk membantu penyelesaian pembangunan training center timnas di IKN. Tapi ada saja oknum yang gak senang dan ngompor-ngomporin. Mereka bilang gini nih, percuma kalian investasi ke Indonesia, percuma kalian investasi ke IKN. Kalau Jokowi udah nggak jadi presiden, paling tuh proyek IKN juga mangkrak. Itu kata yang ngompor-ngomporin. Maaf ya, kami nggak lagi ngomongin politik loh ya. Kami ngomongin fasilitas timnas di IKN, bukan ngomongin politik. Ayolah, jangan gitulah buat siapapun ini ya. Masa ada orang yang mau majuin sepak bola kita kok malah digonjang-ganjing sih? Ya biarin aja investor itu bantu bikin stadion dan training center di IKN. Kan bagus buat timnas kita. Yang ada itu harusnya dukung dan terus bantu. Ini mah yang ada orang udah capek-capek kerja, capek-capek ngebagusin, capek-capek ngebangun, malah dihancurin. Inilah yang membuat bangsa kita khususnya sepak bola kita ini sulit untuk maju. Terlalu banyak orang yang ikut campur padahal bukan urusan dia. Dari Timnas Indonesia, pelatih Sintayong mengaku heran pada para pemain Timnas. Kenapa fisik para pemain yang sudah lama bergabung dengan Timnas justru kalah dengan fisik para pemain yang baru bergabung? Hal ini diketahui saat sesi latihan terakhir. Beberapa pemain kita justru terlihat kepayahan. Sementara para pemain yang baru gabung seperti Arhan, Asnawi, Sadil, Jordi, dan Sen Patinama justru fisiknya lebih bagus. Ya nggak usah kaget lah, kan yang baru gabung mah masih full, masih fresh fisiknya karena masih latihan di tempat klubnya atau di klubnya. Kan di Indonesia mah udah 2 bulan nggak main, gimana nggak kedodoran fisiknya, ya nggak? Tapi kalian tahu nggak, bukan itu penyebabnya. Penyebabnya adalah lantaran porsi latihan dan gaya latihan di klub Indonesia ini beda dengan klub luar. Di klub luar memang terlihat sepertinya latihan itu kok gitu amat ya, ecek-ecek amat ya. Tapi ternyata latihan di klub luar itu 2 kali lebih berat dibanding latihan di klub Indonesia.
Ini pun sempat diungkapkan oleh Asnawi. Asnawi bilang gaji di Korea itu sangat kecil, bahkan 4 kali lebih rendah dengan gaji yang dia terima di Indonesia. Tapi proses latihannya 4 kali lebih berat dibanding di Indonesia. Tujuannya apa? Jika pemain bisa berkembang di tim itu kan akan menarik minat tim lain yang nantinya akan menjadi aset berharga klub tersebut. Di Indonesia mah beda, giliran pelatih timnas kasih latihan berat para pemainnya, para klub langsung ngomong, awas aja sampai pemain kami cedera, gitu kan? Makanya kalau kita sering lihat di timnas nih ya, selain Asnawi yang emang nafasnya kuda, yang mampu bertahan menyerang dan mampu bermain 90 menit dengan stamina yang sama, Jordi Amat, Arahan Pratama itu kayak yang klemer-klemer di lapangan. Padahal itu tuh sebenarnya strategi buat atur stamina. Jadi nggak perlu digas terus yang ujung-ujungnya malah mogok dan cedera. Makanya STY ini nggak ngejamin Indonesia bakal bisa imbangi Palestina, apalagi imbangi Argentina dengan kondisi fisik para pemain yang seperti ini. Nah, gimana menurut kalian sob? Dari Persib Bandung, ini tuh seperti deja vu ya buat Persib. Sebelum Liga, pemain cedera. Ya, ini dialami kiper utama Persib, Teja Paku Alam. Lagi-lagi sebelum Liga dimulai, Teja alami cedera. Teja cedera yang sama, yakni dislokasi jari tangan. 2 musim lalu bersama Persib, Teja Paku Alam alami hal serupa. Sebelum Liga dimulai, Teja cedera dan 2 musim itu pun Persib gagal raih juara. Lalu apakah cederanya Teja ini akan mempengaruhi Persib seperti musim-musim sebelumnya? Pihak medis Persib sih belum bisa memastikan berapa lama proses penyembuhan Teja. Nah, nanti pasti ada yang banyak komentar nih. Ya kalau Teja cedera kan masih ada kiper lain, ada Fitrul, ada Reki, ada yang lain. Kan bisa pakai kiper yang lain. Itu pasti pandangan orang yang belum merasakan jadi pemain bola ya. Tapi buat para pesepak bola, posisi kiper utama itu sangat menentukan. Ketika pelatih mempercayakan kiper utama pada seorang pemain, itu haruslah melalui pendapat dari pemain lain. Contoh, pelatih bilang, kalian percaya sama kiper yang mana nih? Saya tunjuk si Anu buat jadi kiper utama, gimana menurut kalian? Dan kalau para pemain setuju dan percaya sama kiper utamanya, itu akan ada yang namanya kepercayaan diri, terutama saat main ya. Istilahnya nggak ada ketakutan di pemain itu saat tim lawan menyerang. Jadi gini nih, saya kasih tahu ya, dalam mindset seorang pemain itu ya, mengenai kiper ya, ada pikiran seperti ini. Tenang nih, kiper utama kita main, kita bebas nyerang nih. Tapi kalau kiper utamanya itu diganti atau gak pakai kiper utama, pasti ada pikiran seperti ini. Waduh, gimana nih, mau nyerang juga ngeri kita nih, kalau diserang balik gimana nih, kiper kita juga bukan kiper utama. Pasti ada pikiran seperti itu dalam setiap pemain bola di Indonesia. Emang sih kelihatannya posisi kiper ini tuh kelihatannya sepele, tapi justru posisi kiper ini tuh yang paling vital. Contoh nih, kita kasih contoh aja ya, di Liga 1 musim lalu saat Teja Paku Alam di kartu merah melawan Barito, semuanya berantakan, nyerang susah, bertahan amburadul, dan akhirnya kalah. Makanya banyak tim-tim di dunia ini yang justru mempercayakan ban kapten kepada seorang kiper. Sebab kiper ini tuh selain pandangannya paling luas di lapangan, dia bisa melihat setiap sudut lapangan. Kiper yang tangguh pun akan membuat kepercayaan diri bagi seluruh pemain yang ada di lapangan. Nah, kira-kira kalau Teja ini absennya lama, cederanya lama, enaknya gimana nih? Siapa yang jadi kiper utama? Dan itu pun harus segera ditentukan. Soalnya ini bisa membuat kepercayaan diri saat main ya. Setelah resmi dicoret dari Arema, mantan penyerang timnas Indonesia Kushedia Haryodo terpantau ikut latihan bersama Rans Nusantara FC. Selain Yudo, ada juga Dalen Doke, Marcos Sandi Mirauze, dan juga mantan pemain Persib Erwin Ramdhani. Rans nampaknya benar-benar berbenah. Sudah tak mau lagi disebut tim artis yang cuma nampang nama dan muka. Raffi Ahmad sudah tak mau rugi lagi. Bayar gaji mah tetap tiap bulan, tapi prestasi nihil. Ya iyalah, musim kemarin kan kalian bisa leha-leha sebab nggak ada degradasi. Kalau sekarang, coba kalian leha-leha, bisa ambiar, bisa terjun bebas ke Liga 2.
Madura United resmi melengkapi slot asingnya di musim ini dengan mendatangkan penyerang asal Brazil, Junior Brandão. Madura United memposting perkenalan Brandão ini di akun Instagramnya. Penyerang berusia 28 tahun ini musim lalu bermain di Liga 2 Brasil bersama klub Operário. Tampil sebanyak 15 kali dan cetak 5 gol. Persija Jakarta dikabarkan sudah resmi mendapatkan salah satu penyerang asingnya dan asing incarannya ya. Ia adalah Maximiliano Steinbauer. Bek kanan muda asal Thailand, naturalisasi Jerman berusia 22 tahun ini musim lalu bermain di Liga 1 Thailand di klub Sukhothai FC. Pengumumannya akan segera dilakukan. Saat ini kabarnya Persija masih tunggu para pemain asing ini selesaikan dulu di kompetisi liganya masing-masing karena mereka masih ada kompetisi di liganya saat ini ya. Pelatih Bali United Stefano Cugura hingga saat ini masih emosi saat tahu masih ada yang bilang timnya ini disebut tim guling-guling FC. Menurut Teko ini bukan lagi kritikan tapi sudah menjurus hinaan. Teko mengatakan orang-orang ini tuh sama sekali tak mengkritik tapi menghujat karena menurut Teko apa yang dilakukan timnya itu adalah sebuah taktik. Saya masih emosi dan marah kalau ada yang bilang tim kami ini guling-guling FC. Pemain jatuh di lapangan adalah hal yang biasa dan itu ada tensi. Coba kalian lihat Irfan Jaya, cedera sampai sekarang dan belum pulih. Apa itu disengaja? Apa itu guling-guling yang disengaja? Saya pikir apa yang kami lakukan itu adalah strategi dan taktik. Jadi stop bilang kami ini guling-guling FC, ujar Stefano Cugura. Bukan cuma channel kami loh, tapi sejumlah akun bola yang sempat memblow up kelakuan buruk taktik Teko pun ditegur. Bahkan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares yang sempat bilang waktu jalani playoff ACL, kami dikalahkan oleh wasit dan drama pemain Bali. Itu pun diprotes oleh Teko. Buat kami gini loh ya, kami nggak menghina atau menjelek-jelekan tim Bali United. Kami cuma mengkritik strategi Teko. Apa yang dilakukan anak asuh Teko ini menodai citra baik sepak bola yang fair play. Sepak bola itu permainan indah yang bisa dinikmati. Kalau guling-guling dan drama disebut bagian dari sepak bola yang emang, tapi nggak banyak itu juga kali. Kalau gini kan akhirnya keindahan sepak bola itu bisa tercoreng. Nah jika Bali United main di Asia terus lakukan hal yang serupa, pasti sepak bola Indonesia dihujat dunia dong. Apa nggak mikir sampai ke situ? Yang jelek kan bukan cuma dia, tapi sepak bola Indonesia juga. Ayolah, jangan maunya menang sendiri. Kalau dikritik ya terima aja, perbaiki apa yang dianggap kurang baik. Ya bukan malah emosi. Orang bilang kayak gitu pada kalian tuh emang ada faktanya. Ulur-ulur waktu dalam sepak bola itu hal yang wajar, tapi haruslah dilakukan dengan baik dan jangan sampai kelihatan banget. Kan akhirnya timbul kecurigaan dari masyarakat. Di lapangan aja banyak drama dan trik, dimana di dalam klub dengan federasi, gitu kan? Nah jika nanti ada yang komentar kami ini menjelek-jelekan Bali United, berarti ini orang otaknya nggak nyampe atau emang pikirannya udah dibutakan. Uang jelas-jelas kelihatan gitu kok.